tentang moral, akhlak. Kalau di Fitster teman-teman lihat seorang Muslim Jepang yang ketika kita nyerahin satu hadiah hadiah kantong yang sekarang jadi program SIF itu untuk mengganti kantong plastik kalau kita belanja, terus kita sediain kantong yang kalau itu jadi kayak gantungan kunci, ditaruh di tas, ditaruh di motor. Jadi kalau kita belanja itu bisa pakai itu, nggak usah banyak pakai plastik supaya mengurangi sampah plastik. Ini hanya ikhtiar kecil lah dan nggak ada apa-apanya dibandingkan yang udah dilakukan banyak komunitas yang lain. Tapi kita ingin terlibat kecil-kecilan. Kita kasih ke dia. Sebetulnya sederhana sih kantong itu. Harganya murah, desainnya biasa sebetulnya. Cuman buat kita sih bagian dari kepedulian gitu ya. Kita serahin nih. Kita serahin sama dia, coba lihat gimana ekspresinya. Kayak nggak pernah ngelihat kantong gituan ya. Padahal kan di Jepang udah banyak yang gitu. Malah saya juga beli di Jepang untuk jadi kayak sampel, kita bikin gini yuk. Jadi kita di Jepang malah belajar tentang bikin kantong yang lebih bagus, yang lebih murah, dan lebih kayak nyaman aja dipakai gitu dari bahan yang lebih bagus. Dia tuh kayak nggak pernah ngeliat kantong gitu, kayak tinggal di kutub mana gitu. Begitu kita kasih, oh gitu kan ya. Kenapa dia kayak gitu? Bukan karena dia nggak pernah lihat itu, karena dia menghargai kita. Ini namanya orang yang apa? Syukurnya tuh luar biasa. Makanya disebutkan oleh Kang Yusuf yang jadi sahabat kita di Jepang itu, di Jepang kan ada budaya orang berterima kasih. Berterima kasihnya tuh nggak sekali, berkali-kali. Kalau di situ disebutin, siang, makasih ya tadi pagi udah dikasih hadiah ini. Besok, makasih ya kemarin. Lusa, makasih ya bulan lalu. Tahun depan, makasih ya tahun yang lalu. Terus saja diingat kebaikan orang. Sebetulnya teman-teman, ini bukan budaya Jepang saja. Salah sebut lagi. Ini bukan budaya Jepang saja. Jauh 1400 tahun yang lalu, ini adalah sebuah habit, sebuah behavior yang udah diajarin Nabi kepada orang yang beriman. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia seolah-olah kalian sudah membayar kebaikannya. Itu satu cara kita menghargai orang lain. Banyak hadis pastinya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Jadi kalau dia kasih kita hadiah, balikin hadiah ke dia. Makanya bahasanya tahadu. Bukan ihdi, tapi tahadu. Apa arti tahadu? Saling memberi hadiahlah kalian. Jangan cuma nerima hadiah terus. Saling mentraktirlah kalian. Jangan cuma ditraktirin mulu. Apalagi saling share pulsa atau kuotalah kalian. Jangan cuma minta kuota terus. Ini kan terjemahan praktis ya dari tahadu. Karena saya nggak suka menerjemahin teks Al-Quran dan hadis hanya secara teori. Kita harus mampu menerjemahkannya dalam praktek kekitaan. Kekitaan artinya sesuai dengan praktek kehidupan daily-nya kita. Kalau enggak, namanya bukan penerjemah. Kalau enggak, bukan da'i, hanya sekedar penerjemah. Da'i itu harus bisa membawa idealisme kepada realitas. Itu da'i. Dan itu enggak gampang loh. Kita harus tafakur, kita harus muhasabah, kita harus memahami realitas, baru kita bisa bawa idealisme kepada realitas. Ini kalau di zaman kita gini, ini kalau di zaman kita gini. Itu namanya membawa sebuah idealisme sirah nabawiyah menjadi sebuah solusi konkret program kehidupan kita zaman sekarang. Kalau cuman bicara sirah nabawiyah secara narasi, teori, tapi nggak bisa diterjemahkan dalam praktek kekinian, ini sama dengan buku atuh. Apa gunanya bedah buku? Saya dulu ketika kuliah di Mesir, kita pakai buku nih. Bawa buku ini ya. Dosen ngasih tahu, beli buku ini. Kasih tahu referensinya, kita cari di perpustakaan buku. Udah gitu, di kampus kita bedah. Ngapain bedah lagi kalau udah ada buku? Karena buku hanya menjelaskan teori. Udah dari dosen ini syarah kalau dalam hadis, tafsir kalau dalam Quran, tahqiq kalau dalam ilmu ilmiah. Itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan lagi teori-teori di buku itu dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, begitu juga ta'lim. Kalau ta'lim cuma saya bahas bahwa Nabi pernah begini, bahwa Nabi pernah begitu, terus zaman kita gimana? Kan nggak mentranslate kan? Nggak menterjemah. Nabi itu misalnya
Pernah lomba berkuda yang saya share di YouTube. Pernah lomba berkuda dari Thaniyatil Wada sampai ke Masjid Bani Zuraid. Zaman kita apa? Bukan cuma berkuda. Ini berarti belum menerjemah Sirah Nabawiyah. Zaman kita tuh artinya riding, touring, night run. Kalau buat anak mobil. Jadi games, anak-anak yang senang mobil, motor, sepeda, dari satu tempat dan berakhir di masjid. Riding lah yang paling sederhananya. Touring kalau bareng-bareng misalnya. Itu adalah terjemahan konkret apa yang terjadi di zaman Nabi dengan konteks kekitaan. Nggak harus kita cari kuda baru ngikut sunnah. Kalau nggak naik kuda berarti belum nyunnah. Sehingga ada istilah olahraga sunnah. Saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga selama nggak melanggar syariat itu nyunnah. Berenang. Yang nyunnah yang mana? Yang gaya bebas Ustaz. Enggak. Semua berenang itu sunnah. Mau dia diving, mau dia free dive, mau dia snorkeling, mau dia surfing, mau dia cliff dive. Kan banyak varian berenang kan? Cliff dive yang loncat dari tebing itu. Yang paling pro yang baru diputusin. Itu kan loncatnya paling tinggi. Pro cliff diver. Loncat paling tinggi, udah gitu loncat, nggak muncul-muncul. Ini kan varian dari berenang, free dive kah, diving kah, snorkeling kah, apalagi saya nggak tahu, surfing, atau kalau surfing aja mazhabnya banyak banget nih. Ada surfing longboard, ada shortboard, ada apa, pakai papan skimboard, ada yang wake surf, ada yang ski, apa tuh, water ski sport kayak gitulah, pokoknya water sport, terserah deh apa namanya. Ada yang berenang pun gaya bebas, gaya punggung, gaya katak, gaya batu, gaya malu-malu gitu kan. Gimana kayak malu-malu, mau loncat kayak malu gitu. Kenapa? Takut malu-maluin. Artinya semua ini sibah. Semua ini adalah berenang. Jadi yang namanya berenang, nggak harus kita langsung mengatakan, olahraga sunnah itu berenang. Boleh juga, olahraga sunnah itu diving. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Cuman orang nggak berani aja ngomong kayak gitu. Kenapa Ustadz? Soalnya mungkin dia pikir kalau keluar dari kata berenang jadi nggak islami. Padahal berenang itu kan kategori umumnya. Nanti variannya, jenis-jenisnya banyak. Saya bisa aja bilang diving, olahraga sunnah. Cliff dive, lebih nyunnah lagi. Karena itu adrenalinnya cowok banget kan. Loncat, wah gitu segala macam. Kenapa itu hanya jadi kayak kesannya nggak nyunnah, kurang berpahala. Soalnya bukan gaya bebas. Cuman gaya bebas doang yang berpahala. Padahal manfaatnya sama aja. Bahkan kalau teman-teman yang diving itu kan luar biasa ya. Kemarin saya mau diajak diving di Tanjung Pinang. Ternyata itu tekniknya, ilmunya dahsyat juga tuh diving. Apalagi free dive. Free dive nggak pakai tabung udara, terus kayak mau masuk kan kalau di laut susah ya. Kayak mau tenggelam nggak tenggelam nih. Kenapa sih kok saya di permukaan air terus gitu? Muncul lagi belakangnya gitu, nggak masuk-masuk. Kayak seonggok karang gitu kan ya. Kenapa? Karena susah banget mau masuk ke dalam. Ada tekniknya. Saya pas lagi di Bunaken tuh. Sok-sok free dive. Sebetulnya nggak free dive sih, free dive gitu. Gua mau free dive. Oh iya Ustaz. Udah aja. Sampai ke bawah, mau turun, itu ada anak saya minta diambilin bintang laut kan ini di tebing gitu. Jadi agak di pinggir-pinggir tebing gitu, ini kayak bahaya banget gitu kan. Yang di sebelah sana gelap, sebelah sini kayak warna-warni. Kata anak saya, Baba mau yang bintang laut itu tuh. Oh ya tenang, gaya kan. Loncat deh saya tuh dari kapal loncat. Saya kira gampang gitu tenggelam kayak di kolam renang kan gampang tuh nyelam kan. Ini nyelam kok susah banget ya. Kok nggak kayak ada yang nahan. Lo nggak boleh ke bawah. Lo nggak boleh ke bawah. Kayak susah banget. Sampai kelepek lama. Datanglah yang lokal pride-nya. Apa warga lokalnya yang udah pro banget lah ya. Makanya buat kita tuh lokal pride itu terbaik lah. Udah free rider banget. Mereka nggak pakai pencitraan, nggak pakai GoPro 7, nggak pakai apa-apa, tapi bener ke bawah. Kita udah pakai segala alat, cuman di atas doang. Terus diedit, posting. Gitu. Kalau mereka tuh bener-bener tenggelam beneran. Ustadz, bisa? Aduh, nyerah. Akhirnya dia langsung ngambil, langsung muncul lagi. Gampang gini? Kok bisa gampang gini mas? Ya latihan. Sampai ada yang nombak ikan gitu-gitu kan. Itu kan semuanya olahraga air, berenang, dan keren. Bahkan sebagiannya dipakai buat
kemampuan militer. Militer kita juga ada yang diving, ada yang sampai apa berenangnya ke tangan dan kaki diikat kan sampai kayak gitu-gitu. Kalau di Palestina tuh orang Hamas, pasukan Hamas pakai berenang dengan jenis apa? Diving. Mereka pakai tabung udara diving dari Gaza tembus ke pangkalan militer Israel. Kan ada dulu serangan yang 10 prajurit Hamas angkatan laut yang katak itu kan, angkatan apa? Pasukan katak masuk ke dalam, keluar nyerang. Kalau ini kan perang, namanya perang ya, saling tembak-tembakan, masa saling senyum gitu kan? Gitu. Itu bukan perang, itu dakwah. Namanya jihad. Jadi jangan agak kagok gitu kalau ngomongin orang berperang. Kok perang sih Ustaz? Namanya perang ya, tembak. Masa perang gini? Ya gitu dong. Nah dia masuk terus keluar di pangkalan militer Israel, diserang, terbunuh beberapa prajurit Israel dari Hamasnya. Kalau nggak salah cuma satu yang syahid, sisanya selamat dan mereka masuk lagi. Berarti kan sibah di zaman sekarang adalah salah satunya diving. Makanya saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah itu hanya 3. Padahal kalaupun mau dibikin persis kayak Nabi, 4 harusnya. Yang jarang dibahas yang keempat apa? Gulat. Bukankah Nabi juga pegulat? Yang ngalahin Abu Rukanah? Kenapa nggak dimasukin? Karena kita baru membaca satu hadis, lalu merasa paling mengerti hadis tersebut. Padahal olahraga sunnah itu kayak misalnya berkuda. Berkuda itu bukan cuma naik kuda loh. Ngurus kuda. Ngurus kuda itu apa sekarang? Ngebengkel. Jadi cowok banget tuh kalau dia misalnya mogok motornya dia bisa ngerjain sendiri. Masa mogok nelpon, gimana tolong angkat motor saya tinggalin tuh di atas jembatan apa misalnya di pasar. Ya kurang cowok sih. Jadi cowok yang keren itu justru kalau dia bisa ngebengkel sendiri minimal kalau mobilnya ada apa dia bisa ngedongkrak sendiri gitu kan ya. Ini life skill cowok. Jadi pesan dari olahraga yang Nabi katakan tadi itu bukan cuman kudanya disiapin, dipakein pelana, terus dipegangin apa tali kekangnya, duduk di belakang pencitraan yang apa misalnya kita pakai selfie gitu misalnya. Saya pernah gitu soalnya. Saya nggak ngomongin orang lain ya, jadi jangan diedit nanti dikasih judul macam-macam gitu enggak. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Pernah di Parompong kan ya belajar berkuda, karena baru pertama dipegangin sama pelatihnya si kudanya teh. Karena kalau nggak dipegangin ntar saya dibawa lari gimana? Oke, mas pegangin erat ya. Ya Ustad. Nah dia ajarin. Yang pertama Ustad kalau berkuda itu nih kata dia ya. Nanti teman-teman yang pro penunggang kuda mungkin bisa meralat. Kata dia kuda itu dia harus kita tuh sama dia tuh harus kayak ngeklik gitu. Kita tuh harus sehati, kita tuh harus kayak saling paham gitu, saling pengertian. Kamu capek ya dah. Kita tuh harus saling pengertian gitu, dielus-elus dulu apa ininya apa rambutnya, terus kayak dipegang-pegang gitu, saling pegangan gitu kan ya. Tapi jangan dikedip gitu, kasihan nanti. Apaan sih lo? Gue cowok tahu. Oh iya maaf ya. Terus kayak gitu-gitu, udah akrab, udah sehati gitu, baru naik. Dia nggak akan ngerjain. Kalau nggak sehati dikerjain sama dia katanya. Entah ini benar, entah ditakut-takutin. Pokoknya katanya gitu. Kalau nggak sehati, nggak akrab gitu, kudanya sebel. Apaan sih lo? Turun aja. Males lah. Kan gitu kan? Kuda juga males gitu. Ngapain sih lo naik-naik ke gua? Emang gua siapa lo? Kegeeran kitanya gitu. Makanya kayak ternyata ada ilmunya. Nanti cara sampai ngurus kuda. Harusnya penunggang kuda itu kan secara teori dia yang ngurus kudanya sendiri kan. Sama kayak penerjun kan dia yang ngelipat apa parasutnya sendiri kan. Bukan dilipat sama teman. Karena itu bahaya sekali kalau dilipat sama orang lain. Nggak tahu ada apa. Dan dia harus make sure kalau ini udah aman. Dan kalau dia nanti buka di udara terbuka. Kalau dilipat sama teman bahaya. Termasuk berkuda dia ngurus kuda sendiri sampai sepatu kuda dan segala macam. Ini nih ilmu berkuda, jadi bukan cuma menunggang, tapi termasuk ngurus kuda. Kalau motor, bukan cuma riding, termasuk ngurus motornya, servisnya, dia bersihin motornya. Kalau ada yang rusak, minimal ganti oli deh. Ini life skill. Ini nih sunnah Nabi SAW. Jadi buat saya kurang sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu sunnah. Jadi teman-teman yang senang dengan segala macam jenis olahraga, dengan syarat satu aja. Tidak melanggar syariat. Apa melanggar syariat? Satu, membuka aurat. Kan jelas kan? Kalau membuka aurat bukan olahraganya berarti tinggal kita tutup aja. Satu, membuka aurat. Dua, olahraganya misalnya sampai menzolimi orang lain. Tiga, misalnya ada judinya di dalamnya gitu kan. Kompetisi ada judinya. Kalau nggak melanggar syariat ya nggak masalah.
Main bola, nyunah nggak? Nyunah. Dari mana main bola nyunah? Ada hadis. Makanya kalau baca sirah Nabi itu yang banyak adegannya tuh. Biar kita open minded, terbuka. Oh ternyata ada juga yang adegan gini. Main bola itu di zaman Nabi yang dipakai apa? Jin. Bolanya tuh bukan karet, jin. Pro siapa coba? Freestyler, jin. Ah nih gue lagi sebel banget sama jenis gitu-gitu. Wes, jinnya Yang di mana tuh? Jin yang masih kayak anak yang baru latihan, kayak jin masih amatiran. Dia tuh lagi kayak apa ya? Lagi kayak apa istilahnya kalau di kita? Lagi training ya. Jin lagi training, amatiran. Trainingnya apa? Training menggoda orang lagi sholat. Cuman salah milih sasaran. Targetnya legend. Rasulullah targetnya. Kan ini kayak nggak sebanding banget ya. Harusnya ada targetnya orang yang baru masuk Islam kah? Atau siapalah yang masih lemah imannya. Ini targetnya legend. Yang paling keren di antara umat manusia, Rasulullah. Itu ditargetin sama dia. Sementara dia masih training. Nggak ngerti cara ngegodain orang. Wah ini lagi ada tahajud nih. Cowok ini gua godain deh. Nabi digodain. Nabi lagi Allahu Akbar baca ayat. Wah dia udah jungkir balik, udah segala macam. Wah udah heboh gitu, norak nggak jelas gitu kan. Nabi biasa-biasa aja. Loh kok lo biasa aja sih? Lo siapa sih? Nggak kenal sama Rasul. Soalnya dia kayak nggak ngecek dulu siapa targetnya, nggak buka dulu akun-akunnya apa nih, siapa sih ini. Jadi dia kayak terlalu sembrono lah. Sampai udah jungkir balik, Nabi biasa-biasa aja. Nabi selesai salam, dipegang sama Nabi. Kok dia bisa megang gua? Dipegang sama Nabi, diuyel-uyel. Uyel-uyel itu apa? Iya, digitu-gituin, jadi bulat kayak bola, terus diikat, ditaruh di tiang masjid. Nih Masjid Nabawi ya. Nggak usah dibahas bab itu deh. Dikit aja. Kan Masjid Nabawi itu ada dua area kan? Ada area tertutup kayak gini. Itu dipakai ibadah, dipakai itikaf, pakai sholat. Ada area terbuka namanya sahan. Atau kalau bahasa arsitek kata Muzamil, courtyard. Memang dalam masjid juga. Nah di situ digantung tuh di tiang Masjid Nabawi bola api jin. Dia menyala seperti api tapi tidak membakar apa-apa. Digantung di tiang masjid. Nunggu sampai subuh. Begitu subuh, anak-anak kecil Madinah kan pada subuh berjamaah tuh. Mereka kan sunrise lover semua kan. Pada senang dengan waktu subuh. Karena waktu subuh itu waktu paling baik untuk orang yang beriman kan kata Nabi. Jadi pada bangun anak-anak kecil, kita ke masjid yuk. Anak-anak kayak ukuran upin-upin gitu. Tapi sahabat-sahabat gitu kan. Anak-anak kecil, emang anak-anak di bawah 10 tahun. Ke masjid, ramai kan anak kecil ke masjid. Subuh-subuh kan seru banget ya. Subuh-subuh anak kecil pada ketemu gengnya. Ke masjid ramai-ramai. Begitu masuk masjid ngelihat, kok ada lampu apa tuh kayak bola? Wah ya habis subuh kita main bola itu ya. Pada bisik-bisik gitu. Habis subuh pengen main bola itu. Begitu selesai subuh, Nabi ngambil bolanya dilepaskan. Pergi jinnya. Jangan balik lagi ya. Ya maaf salah target. Pergi aja dia. Kata Nabi apa? Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan jin ini jadi bola ditendang oleh anak-anak di kota Madinah. Berarti sepak bola udah ada pada masa itu. Cuman contoh dalilnya bola api jin. Kalau sekarang mungkin menyambut satu Muharram gitu kan ya. Atau menjelang Ramadan kan suka ada kayak kegiatan seru-seruan tuh. Sepak bola api gitu kan. Yang buat saya sih itu namanya local pride. Salah satu kebanggaan lokal lah. Selama tidak membahayakan dan tidak berlebihan sih. Ya namanya juga seru-seruan. Masa nggak boleh gitu kan. Selama nggak ada keyakinan. Ini api sebelum kita main sepak-sepak. Kasihan ntar gini-gini dulu. Kita nyembah-nyembah dulu. Kita ada kayak ritual dulu. Enggak sih. Cuman main doang. Seru-seruan. Itu mungkin asal muasalnya yang tadi. Cuman kalau ini api beneran. Kalau itu jin. Kalau jin di zaman kita kan mungkin nggak akan ketendang ya. Kalaupun ketendang nggak ada yang berani juga kali kan kayak, jin, innalillah, auzubillahi minasyaitonir rajim, pada lari gitu, ayat kursi keluar, yasin segala macam. Sahabat saking jago nggak pakai ayat kursi, tendangan aja, namanya juga jin. Akhirnya jinnya dilepas sama Nabi. Kenapa dilepas? Bukan karena kasihan. Dia tuh harusnya dikasih pelajaran sama Nabi. Cuman kenapa dilepas? Nabi menghargai doa Sulaiman. Apa doa Sulaiman? Ya Allah beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelah saya. Apa kekuasaannya? Bisa menguasai jin. Sebetulnya Nabi bisa aja, cuman menghargai Nabi Sulaiman. Jadi di antara para Nabi kayak saling respect gitu. Ini bagian Sulaiman deh. Jangan saya nggak akan ngambil bagian itu. Kalau mau bisa lebih daripada
Sulaiman sama kayak Nabi Musa membelah laut yang saya sering cerita, Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih dahsyat siapa coba? Walaupun sama-sama dahsyat. Nabi Musa belah laut dengan seizin Allah. Nabi Muhammad belah bulan dengan seizin Allah. Bukan yang di bumi, yang di luar bumi, yang jadi planetnya bumi atau di luar angkasa. Lebih keren lagi nih. Cuman ya Nabi Muhammad kan tipenya nggak pamer kayak kita ya. Baru apa aja udah, wes, langsung edit lagi, terus kasih back sound, nggak apa, di slow motion. Kebayang belah bulan slow motion? Demi untuk bisa diakui gitu kan, itu mah kita. Tapi saya nggak berani menjudge karena emang saya juga gitu soalnya. Main snowboard, yang jatuh-jatuhnya di skip. Yang jatuh jangan ditampilin ya. Oh ya Ustaz. Yang jatuhnya nggak ada yang kelihatan kecuali yang hadir pada masa itu off air. Kalau yang lihat di sosial media, wah Ustaz jago banget nih bisa apa backside terus frontside gitu kan. Itu kan yang bisanya. Yang nggak bisanya terguling-guling kepala, terbentur segala macam. Nggak, itu hanya untuk saya dan teman-teman yang ikut. Jadi kalau pengen lihat saya jatuh, yuk ikut bareng. Cie. Promo. Hard selling. Balik lagi tadi ngomong apa kok jadi ke sini? Olahraga. Intinya sih dia tuh menghargai banget pemberian kita sampai arigato kata dia, makasih banyak. Wah, apa segala macam. Ekspresinya tuh kayak orang nggak pernah lihat apa-apa. Ini namanya menghargai. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ada orang berbuat baik kepada kita, cobalah balas kebaikan dia. Tahadu, baru tahabu. Saling berhadiahlah kalian. Jangan dihadiahin terus. Kita harus mikirin gimana ngebalas hadiah orang. Kalau nggak sanggup, bisa jadi ada orang yang ngasih kita hadiah, emang dia orang yang mampu. Kalau kita balas takutnya buat dia nggak terlalu berharga gitu kan. Kayak misalnya kita dikasih barang branded. Dan dia mampu beli barang itu dengan harga yang sekian. Kita mau balas dengan yang sama. Misalnya dia kasih kita misalnya baju branded. Harganya misalnya 400.000. Kita mau bayar ngasih dia 400.000 asal lebar ya. Kenapa? Orang kos-kosan juga belum bayar. Ini gimana nih? Kalau nggak sanggup ngasih yang sama, maka kata Nabi doakan. Doakan dia sampai seolah-olah doa kita yang banyak itu sudah membayar kebaikan dia. Nah ini kan sama dengan yang tadi kan. Dia ucapin terima kasih sehari, besok juga, lusa juga, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus sampai dia bisa merasa tenang, saya udah berterima kasih dengan ucapan yang layak buat dia. Nggak bisa sekali. Bukan, oh ya thanks. Nggak gitu. Makasih ya, hatur nuhun. U-nya banyak. Hatur nuhun gitu kan. Kenapa banyak? Ini sunnah juga nih. Dalam cara menulis, mungkin saking sopannya dia, hatur, nuhun, titik, titik, titik. Panjang, titiknya banyak lagi. Udah gitu, senyum. Udah gitu ketawa, guling-guling. Jadi agak alay banget gitu. Tapi ya, itu kan ekspresi dia untuk saking bahagianya. Walaupun kadang-kadang dikasih sesuatu yang biasa aja. Ini nih, Nabi juga kayak gitu teman-teman. Dikasih apa aja sama orang, beliau tuh orangnya kayak selalu, ini berharga banget buat saya gitu orangnya. Di mana kita dibandingkan Rasulullah SAW? Apakah sunnah ini hanya tersisa di sana? Di negeri-negeri orang yang belum beriman? Kenapa mereka bisa mempraktekkan sunnah Nabi lebih baik daripada orang yang beriman? Bahkan orang yang sudah belajar sunnah, sudah belajar hadis Nabi. Kenapa kita mengambil teks dari kata-kata Nabi, tapi tidak meniru perilaku Nabi SAW? Bukankah sunnah Nabi itu ada sirah, ada surah, ada sarirah? Ada sirah perbuatan Nabi, ada surah penampilan Nabi, tapi juga ada sarirah perasaan Nabi. Nabi rasa malu, Nabi rasa sungkan, Nabi rasa nggak enakan, Nabi rasa kasihan, Nabi rasa takut. Semua itu sunnah. Jadi kalau kita nggak ada rasa malu seperti rasa malunya Nabi, kita nggak ikut sunnah sarirah. Kalau kita orangnya nggak jaga perasaan orang lain, padahal Nabi sangat menjaga perasaan orang lain. Berarti kita nggak ikut sunnah sarirah. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya surah, bukan hanya penampilan. Banyak banget sunnah Nabi. Tapi kalau kita belum mampu mengikuti semua pun, maka kita belajar untuk menyempurnakan semampu kita. Saddidu wa qaribu, kata Nabi. Saddidu wa qaribu. Apa artinya? Berusahalah untuk semirip mungkin. Kalau nggak bisa semirip mungkin, minimal agak-agak menyerupai. Saddidu wa qaribu. Fa'illam takun mislahum fatashabbahu bihim. Kalau kamu tidak bisa persis seperti sahabat Nabi, minimal
berusaha untuk menyerupai. Dan itu pasti ada lebih kurangnya. Ada orang yang kelebihannya itu dari sisi surah. Surahnya itu surah Nabi banget. Kenapa? Karena emang secara fisik mungkin dia mendukung. Misalnya dia ada orang yang surah jenggotnya panjang. Bagus kan? Sepanjang ini. Ada yang pengen banget jenggotan udah pakai wak doyok, apa segala macam. Nggak keluar-keluar juga Ustadz. Gimana tuh? Berarti dia secara surah mungkin nggak bisa persis seperti Nabi. Tapi secara sirah. Sirahnya apa? Dia orangnya banyak bantu orang lain. Dia orangnya gampang tersenyum sama orang lain. Atau secara sarirah. Dia tuh orangnya nggak enakan. Sangat menjaga perasaan orang. Nah, Nabi itu gitu banget. Kalau ada yang ngasih hadiah ke Nabi itu, beliau tuh akan menghargai dan mengucapkan yang baik-baik kepada orang itu. Contoh, ada yang ngajak Nabi makan di rumahnya. Nabi terima undangannya, padahal itu yang undang orang miskin. Ya Rasul, nanti makan di rumah kami ya. Oh ya, ya, ya. Datanglah Nabi ke rumahnya. Dikasih cuma roti. Nggak ada selai, nggak ada susu, nggak ada daging. Kan orang Arab itu kalau makan roti pakai daging kan. Kayak kebab lah, cuman nggak digulung. Nah, ini nggak ada daging, nggak ada selai, nggak ada susu, nggak ada apa-apa. Roti tok. Ditaruh di depan Nabi. Nabi nungguin. Biasanya ntar habis ini datang selai gitu. Selainya bisa korma, selainya bisa keju dari susu, selainya juga bisa yang lain-lain gitu. Ditungguin. Gak datang-datang. Orangnya juga duduk depan Nabi. Ya Rasulullah silakan dimakan. Oh, ada selainya kata Nabi. Nabi nanya, karena nggak terbiasa makan gitu doang. Nabi tanya ada selainya. Aduh, maaf ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, cuman ada cuka, boleh? Dihadirkanlah cuka di sebelah Nabi. Nabi mengambil roti disobek, dicelupin dengan cuka, dioles dengan cuka, makan. Nabi dengan wajah berseri-seri mengatakan, senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka. Gimana Rasulullah coba? Luar biasa akhlaknya. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Kalau yang sekarang kita dihadapkan kayak gitu, paling yang ngerti tentang hadis ini cuma orang Palembang. Karena orang Palembang memang memakai cuka untuk sebagai makanan favorit kan, yaitu empek-empek dan emang enak. Jadi kalau udah sampai ke Palembang saya ngerti hadisnya. Benar juga sih kata Nabi senikmat lauk itu adalah cuka yang empek-empek. Cuman kalau di luar Palembang, kita nggak ngerti kan senikmat-nikmat lauk itu cuka. Jadi jangan diterjemahin, ya itu mah wajar Ustaz, empek-empek emang enak. Ya oke, tapi kan ini bukan di Palembang, lagi di Arab. Orang Arab nggak tahu empek-empek. Jadi makan si roti teh pakai cuka, itu nggak biasa di mereka. Sehingga ketika Nabi mengatakan senikmat-nikmat lauk itu cuka dengan wajah berseri-seri, dan makannya seolah-olah enak banget makanannya itu teh. Kalau kita kan, oh ya. Terus kayak colek dikit. Aduh, saya tadi pagi sarapannya udah 2 kali, kenyang, maaf ya. Itu paling sopan tuh. Itu udah paling sopan kan kita. Kalau Nabi lebih dari itu sopan santunnya. Senikmat-nikmat lauk cuka, tambah-tambah makan sampai orang gimana caranya membahagiakan yang memberi makanan. Nabi itu nggak pengen banget ngecewain orang yang ngasih beliau makanan. Itu tadi kita lihat dalam Fister. Oh, arigato, apa segala kayak nggak pernah lihat. Apa ini saya belum pernah lihat seumur hidup. Seolah-olah gitu kan. Ini cara dia mengapresiat orang yang memberikan hadiah kecil yang tadi. Itu tuh akhlak keren banget. Apa salahnya kita belajar kepada orang yang belum beriman pun, kalau itu kebaikan? Bukankah kita disuruh ambil nasihat dari siapapun, walaupun dari mulut budak Habasyah? Terimalah kebenaran, walaupun itu keluar dari mulut budak Habasyah. Emangnya itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah Surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk.
Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia.
Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui
buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia.
Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?"
Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.